Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di sini. Engkau adalah Tuhan yang layak kami sembah, layak kami kenal. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang kudus, dan Allah yang maha kuasa. Satu hal yang kami minta bahwa Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam firman-Mu. Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar tentang Engkau, bahwa Engkau adalah Allah yang melihat, Allah yang mendengarkan, Allah yang mengingat, dan Allah yang mengetahui segala semua persoalan kami. Seperti Engkau dahulu telah mengingat, telah mendengarkan, telah melihat, dan telah mengetahui apa yang terjadi pada bangsa Israel, di mana Engkau melepaskan mereka dari perbudakan menuju kemerdekaan. Tuhan Yesus, dan itu juga berlaku bagi kami. Oleh sebab itu, biarlah pendalaman Alkitab kali ini benar-benar akan memperkuat iman kami kepadamu, lebih lagi memuja Engkau sebagai Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pimpin mulut bibir hamba, dan juga Tuhan Yesus kami mohon, lepaskanlah kami daripada yang jahat yang ada di sekeliling kami, dan jauhkanlah kami dari segala pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, ini bagian pertama dari kisah penebusan dari Tuhan. Jadi Alkitab itu bukan kitab manusia, itu bukan bercerita tentang kita, tetapi itu cerita tentang bagaimana Tuhan menebus manusia, ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Di sini saya udah bikin dia punya kurikulum, kira-kira ada 13. Yang pertama adalah Musa, terus aku, I am. Peperangan dengan Firaun dimulai, 9 dari 10 tulah, dan terakhir 1 tulah lagi dan pasca. Keluaran dari Laut Tebrau ke Sinai, mendengarkan suara Allah, dan di mana akhirnya ke-9, 10 perintah Allah diberikan di Gunung Sinai, dan Allah memberikan untuk membuat tabernakel. Jadi tabernakel itu panjang, saya bagi 2, bagian 1, bagian 2, imamat yang kudus, dan hati yang patah, dan wajah yang bercahaya. Kira-kira ada 13 seri dari sini, ya. Saya mulai tanpa basa-basi lagi, saya mulai di Keluaran 1, ayat 1 sampai 11. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isakar, Jebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asyir. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa, tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf, serta semua saudara-saudaranya, dan semua orang yang seletingan sama dia, seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih banyak jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu, pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Jadi mereka dipaksa kerja Rodi, biar capek, gak bisa beranak cucu untuk menekan pertumbuhan penduduknya mereka. Kira-kira seperti itu apa yang dipikirkan oleh Raja Firaun. Oke, mari kita lihat. Dari Yusuf yang menjadi orang kedua di Mesir, segalanya berubah, saudara, segalanya berubah. Jadi dari 70 orang yang menjadi sekumpulan orang yang telah menjadi bangsa kecil Israel yang tinggal di dalam Mesir, kelompok itu menjadinya mengintimidasi Firaun yang baru, ya, karena mereka jumlahnya banyak. Sungguh mengejutkan betapa cepatnya segala sesuatunya dapat berubah bagi kita.
Ya, kita orang bisa cepat berubah sikap situasi segala macam. Kita cenderung goyah dalam hidup, berpikir bahwa segalanya akan tetap sama. Berpikir bahwa rencana kecil kita untuk hiduplah yang akan terjadi. Nah, saudara, di sini kita harus pikir, saudara. Yang menentukan hidup kita bukannya kita sendiri. Tetapi Tuhan seringkali memiliki rencana yang sangat berbeda bagi kita daripada yang kita miliki untuk diri sendiri. Sejak masa kebangkitan Yusuf di tempat kekuasaan di Mesir, Mesir itu telah menjadi tempat penyelamatan, pertumbuhan, dan kemakmuran bagi putra-putra Yakub, yaitu Israel. Keturunannya telah makmur dan bertumbuh pesat hingga menjadi ancaman bagi Firaun Mesir. Bukannya membiarkan mereka pergi, ia memilih untuk memperbudak mereka dan memanfaatkan mereka untuk membangun kekayaan dan kejayaan Mesir. Nah, saudara, dari yang penyelamat Mesir jadi budak, saudara ya. Dan kalau Anda mungkin bertanya-tanya ya, bukankah Allah menyertai mereka? Bukankah Allah yang berjanji pada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, Yakub, bahwa mereka selalu dalam posisi diberkati? Nah, di manakah Allah dalam semua ini? Di mana janji-janjinya? Di mana penggunaan kuasanya bagi umatnya? Nah, saudara, ada dua hal yang dijelaskan dengan sangat jelas di kitab Keluaran. Pertama, saudara, ini Anda harus yakin, ya. Pertama, Allah tidak pernah berhenti memelihara umatnya, dan ia tidak meninggalkan rencananya bagi mereka. Tapi ada hal kedua, dan ini jauh lebih sulit diterima, tetapi sangat jelas. Melalui penderitaan Israel, Allah akan menunjukkan kuasa dan kemuliaannya yang maha kuasa. Bukan hanya untuk menuntut dan memperdalam iman umatnya, tetapi juga untuk memperlihatkan kemuliaannya kepada Mesir dan semua bangsa agar mereka dapat melihatnya. Oke, kadang-kadang penderitaan kita itu, kesusahan kita dipakai Tuhan, pertama untuk memperdalam imannya, kedua untuk memperlihatkan kemuliaannya kepada orang lain. Alkitab mengajarkan kita bahwa Allah akan membawa kita ke tempat-tempat yang tidak pernah kita rencanakan dan yang tidak ingin kita kunjungi untuk menghasilkan di dalam dan melalui diri kita hal-hal yang tidak kita dapat hasilkan sendiri. Nah, saudara, baik keselamatan, baik penderitaan kita, kesusahan masalah, Alkitab memiliki nama untuk itu. Namanya adalah kasih karunia. Lihatlah, kasih karunia Allah seringkali datang kepada kita dalam bentuk yang tidak mengenakkan, saudara. Seringkali kita berseru, di manakah kasih karunia Allah? Dan kita menerimanya, tetapi itu bukanlah kasih karunia yang mengenakkan. Itu bukanlah minuman dingin atau bantal yang empuk. Itu adalah kasih karunia di tengah kesulitan. Karena di dalam kasih karunia itu, Allah akan menunjukkan kemuliaannya. Dalam menunjukkan kemuliaannya, Dia akan mengubah cara kita berpikir tentang diri kita sendiri. Cara kita berpikir tentang hidup kita. Cara kita berserah, beristirahat, dan melayaninya. Itu tujuan Tuhan. Satu hal yang dapat kitab Keluaran sampaikan kepada kita adalah kesulitan di tangan Raja segala raja merupakan ruang kerja bagi kasih karunia Allah yang bekerja dan agar kemuliaannya dinyatakan. Ya, jadi orang Israel diperbudak itu adalah kasih karunia. Kenapa? Itu bisa memperdalam mereka punya iman agar mereka melihat Tuhan yang sesungguhnya dan juga cara Tuhan untuk memperlihatkan kemuliaannya. Oke. Sesi kedua. Keluaran 1 ayat 11 sampai 22. Nah, mereka dikasih kerja rodi biar
istilahnya nggak sehat gitu, jadi nggak bisa beranak cucu yang banyak. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Israel memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan dengan kejam dipaksakan orang Israel kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang yang bernama Sifra dan yang lain bernama Puah, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Ya, mereka karena Firaun udah takut. Makin ditindas, makin beranak cucu lebih banyak lagi, ya. Nah, saudara, di sini saya stop dulu, saya mau kasih lihat Raja Mesir itu di sini tidak disebutkan namanya. Tetapi bidan-bidan yang takut akan Tuhan disebutkan namanya di Alkitab ini. Seorang bernama Sifra dan seorang bernama Puah. Lihat bagaimana Tuhan meninggikan seorang bidan-bidan di atas Raja Mesir karena Sifra dan Puah takut akan Tuhan. Ya, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Ya, lihat ya, dari suruh kerja paksa tetap lahir, ya. Dan bidan-bidan itu bantu agar enggak dibunuh. Akhirnya ya udahlah, Firaun bilang lemparkanlah anak-anak laki-laki itu ke dalam sungai Nil. Jadi persekongkolan menjadi rumit, saudara. Ya, sungguh suatu perubahan peristiwa yang luar biasa. Meskipun orang Israel dianiaya dengan mengerikan dan kejam, anak-anak Israel terus bertambah banyak. Bahkan di tengah perbudakan, Allah menyertai umatnya. Dan dia membuat mereka makmur. Makmur di sini adalah subur, saudara. Dan rencana Allah untuk memperbanyak dan memakmurkan umatnya tidak dapat dihentikan oleh Firaun. Tidak dapat dihentikan oleh kerja paksa atau perbudakan. Tidak dapat dihentikan oleh perlakuan kasar para mandor. Rencana Allah tidak dapat dihentikan. Dan mungkin untuk sementara waktu, tampak sepertinya Allah tidak hadir dan tanpa kuasa. Tetapi kehendaknya pasti terlaksana dan rencana bagi umatnya akan terwujud. Maka takut akan kelompok orang ini semakin bertambah banyak. Firaun akhirnya memerintahkan para bidan Ibrani untuk membunuh semua bayi laki-laki Israel yang baru lahir. Namun ada sesuatu yang tidak dipahami oleh Firaun tua yang terkasih. Ia bukanlah penguasa tertinggi di mata perempuan ini. Allah lah yang berkuasa. Mereka lebih takut kepada Allah daripada lebih takut pada Firaun. Dan kita juga harus begitu. Sehingga mereka tidak menaati perintah Firaun. Maka umat Allah terus bertambah banyak lagi dan bertumbuh kuat. Dan Allah menganugerahkan para bidan yang setia ini dengan keluarga mereka sendiri. Bahkan nama mereka Sifra dan Puah dicatat di dalam Alkitab. Maksud saya, inilah gambaran yang indah tentang kemenangan iman atas rasa takut. Sebenarnya mungkin inilah cara terbaik untuk mengatakan ini. Hanya rasa takut yang dapat mengalahkan rasa takut. Hanya rasa takut yang lebih besar kepada Tuhan yang dapat mengurangi rasa takut lain yang mungkin kita miliki dalam hidup ini. Dengan takut akan Tuhan,
Saya tidak maksud teror yang membuat Anda lari dari Tuhan ya. Tetapi takut dalam bentuk respect, kekaguman yang akan membuat Anda berlari kepadanya, beristirahat di dalamnya, dan menaatinya. Itu suatu gambaran yang menakjubkan. Semoga Tuhan menghasilkan hal yang sama dalam hidup kita. Yang kita perlu lakukan adalah tetap setia, taat pada firman-Nya, dan beristirahat di dalamnya. Di mana Anda takut? Apa yang menciptakan kecemasan dan kekhawatiran? Mungkin cara untuk mengajukan pertanyaan ini adalah, di mana Anda perlu mengingat kuasa Tuhan yang luar biasa, kehadirannya yang luar biasa, kekudusannya, kebijaksanaannya, kesetiaannya, kasih karunia. Di mana kekaguman akan Tuhan perlu mengalahkan hal-hal yang akan sepertinya melumpuhkan Anda dalam hidup ini. Saudara, kuncinya adalah semoga takut akan Tuhan akan mengalahkan semua ketakutan lainnya yang mencengkram dan menguasai hati kita. Seperti bidan yang setia ini, dia takut akan Tuhan, dia tidak takut hal-hal lainnya. Saudara, ini adalah makna dari bagian kedua. Kita masuk bagian ketiga. Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lewi dengan Lewi ya. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya lah 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipangkalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkanlah bayi itu di dalamnya, dan ditaruhlah peti itu di tengah-tengah Tebrau di tengah sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah Tebrau itu, maka disuruhlah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatlah bayi itu, tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah bagimu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, aku telah menariknya dari air. Saudara, sekali lagi saya akan membahas tentang penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi hidup kita. Kalau kita punya Tuhan seperti ini, sebenarnya kita udah tidak perlu takut dan khawatir lagi. Ya, saudara, mujizat di sungai Nil. Sungai Nil itu bukannya sungai yang seperti di Cisarua ini yang kecil ya saudara. Itu gede sekali saudara. Dan di sana banyak itu yang namanya binatang-binatang yang serem gitu loh saudara. Ya, ini bukan hanya salah satu kisah paling terkenal di dalam Perjanjian Lama. Ini juga salah satu yang paling menakjubkan. Ini jelas merupakan kisah hanya Tuhan yang bisa, hanya Tuhan yang bisa lakukan ini. Ya, Anda mungkin berpikir bahwa jika Anda menempatkan putra Anda yang baru lahir di dalam keranjang di Sungai Nil, ya sebenarnya baik kisah maupun hidupnya itu sudah berakhir, cerita pendek tas. Tetapi Tuhan beda. Karena kuasa rencana ilahi Tuhan, karena kuasa kedaulatan ilahinya, realitas kuasanya yang maha kuasa dan intervensinya yang luar biasa. Kisah ini tidak menjadi Musa ditaruh di keranjang Sungai Nil dan itu udah hidupnya berakhir. Tetapi kisah ini masih jauh dari selesai karena 4 hal. Ya, kita lihat baik-baik. Yang pertama,
Dengan rencana Tuhan, saudara perempuan bayi laki-laki itu memutuskan untuk berdiri dari persembunyiannya, menyaksikan apa yang terjadi padanya. Dalam rencana Tuhan, ini hal yang kedua. Putri Firaunlah, saudara, betapa menakjubkan itu, yang akan menemukan bayi laki-laki di dalam keranjang yang mengapung. Anda hanya perlu tersenyum. Putri Firaun, ya. Ayolah, berapa peluang hal itu akan terjadi, saudara? Nah, Tuhanlah peluangnya, Tuhanlah alasannya. Hal yang ketiga, berdasarkan rencana Tuhan, Musa dipilih untuk disusui oleh seorang perempuan Ibrani, yaitu ibunya sendiri, saudara. Dan perempuan Ibrani itu, karena putri Firaun berbicara dengan saudara perempuan Musa, adalah ibu Musa. Jadi, tampaknya bayi itu diterlantarkan. Tampaknya bayi itu dibuang ke sungai. Tetapi setelah diserahkan kepada tangan Tuhan, ia diselamatkan oleh putri Firaun yang menginginkan seorang untuk menyusui bayi itu. Dan ibu Musa menjadi perempuan yang melakukan hal ini. Saudara, kisah ini sungguh luar biasa. Keempat, berdasarkan rencana Tuhan, anak laki-laki ini akan dibesarkan di istana Firaun. Serius? Mengapa keempat hal ini terjadi? Karena bayi laki-laki itu adalah Musa. Karena Musa adalah orang yang telah dipilih Tuhan untuk memimpin umatnya keluar dari perbudakan dan menuju tanah perjanjian. Anda lihat, Tuhan bekerja dalam hal-hal biasa. Sebuah keranjang, sebuah sungai, seorang saudara perempuan, seorang perempuan atau putri yang mandi di sungai Nil untuk melakukan sesuatu yang sungguh luar biasa. Dan Allah yang menyelamatkan dan memelihara Musa waktu itu adalah Tuhan kita, Tuhan engkau, Tuhanmu. Dalam momen-momen biasa dalam hidupmu, jangan meremehkan kuasa dan kesediaan Allah untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dan tak terduga. Saudara, apapun masalah kita hari ini, tenang aja, beristirahatlah di dalam Dia. Dia layak menerima kepercayaanmu. Saudara, saya ulangi lagi, beristirahatlah di dalam Dia. Dia layak menerima kepercayaanmu. Itu hal yang ketiga. Hal yang keempat, Keluaran 2 ayat 11 sampai 15. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatlah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikan mayatnya di dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara ini telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarilah ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sumur. Saudara, saya juga kadang-kadang baca Alkitab, kalau misalnya ketemu jodoh di Alkitab itu selalu aja di tepi sumur. Enggak Yakub, enggak Ishak, itu ketemunya di tepi sumur. Ya. Saudara, judul keempat adalah pembalasan adalah hakku. Sangat penting untuk diingat, Tuhan membenci kejahatan lebih dari yang kita inginkan. Tuhan membenci ketidakadilan lebih dari yang kita inginkan. Tuhan membenci penindasan lebih dari yang kita inginkan. Tuhan membenci apapun yang menghalangi rencana kudusnya lebih dari kita inginkan. Dia pasti bertindak adil. Dia akan menangani kejahatan. Dia akan menghancurkan apapun yang menghalangi kehendak-Nya. Dia akan bertindak atas nama umat-Nya. Saudara, jika Anda umat Tuhan sekarang ini, Dia akan bertindak atas nama engkau. Kehendak-Nya akan terlaksana. Tetapi bukan sesuai dengan cara kita.
Bukan sesuai apa yang mau kita, tetapi dengan caranya dan pada waktunya. Membalas dendam atau kita mencoba melakukan dengan cara kita ke dalam tangan kita bukanlah tindakan iman kepada Tuhan. Dalam kitab Roma, Paulus berkata, serahkan saja pada murka Allah. Yang ia maksud adalah jangan interferensi jalan Allah. Ya, kalau kita itu jangan main hakim sendiri, jangan interferensi jalan Allah, dan biarlah Allah melakukan apa yang telah Ia janjikan. Seperti yang kita pelajari dari kitab Musa, pembalasan manusia tidak pernah menghasilkan kebaikan dan tidak pernah menghasilkan panen buah yang baik. Sungguh mengejutkan melihat kontras antara dua bagian bersebelahan dari kitab Keluaran. Dan dalam bagian pertama, kita melihat penyelamatan yang ajaib bagi laki-laki itu. Kini dibesarkan di istana, dibesarkan dengan penuh pendidikan dan pengertian, dididik dalam budaya Mesir, tetapi seorang Ibrani sejati dipersiapkan untuk segala hal yang dibutuhkannya untuk menjadi pemimpin dan pembebas yang diinginkan Allah. Tetapi dalam bagian berikutnya, kita melihat Musa, sang pembunuh, sungguh mengejutkan. Orang yang diselamatkan, yang dipilih itu, kini hidup dalam pengasingan sepi di padang gurun Midian. Kadang-kadang kita pikir ya, kita ini kan sudah anak Allah, kita gini, kenapa sekarang kita kondisinya seperti itu, saudara? Itu seperti kondisi Musa. Ya, tetapi iman kita selalu diuji. Semoga iman kita akan kehadiran, kebenaran, dan kesetiaan Tuhan kita memampukan kita, saudara, waiting for the God's timing. Memampukan kita untuk menunggu dengan sabar. Sampai nanti dia melakukan apa yang hanya dia yang dapat lakukan dengan benar. Waktunya adalah waktu Tuhan, pembalasan adalah hakku. Aku akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Oke. Bagian yang terakhir, masih ada 2 bagian lagi, saudara. Keluaran 2 ayat 16 sampai 22. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai ke Rehuel, ayah mereka berkatalah ia, "Mengapa selekas ini kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapa kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikanlah Rehuelah Zipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan anak laki-laki dan Musa menamainya Gersom. Sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Saudara, ini adalah kasih karunia yang tidak biasa. Dari anak ajaib di Sungai Nil, hingga di kehidupan istana Firaun, hingga seorang pembunuh di pengasingan. Anda telah mendengar kisah itu dan Anda berpikir, kisah Musa sudah selesai. Udah gak ada apa-apanya dia. Ya? Dia adalah anak yang dijanjikan dan dia menyia-nyiakannya. Saudara, jangan ngomong begitu dulu. Tetapi Tuhan punya rencana untuknya. Dan itu bukanlah akhir dari kisahnya. Saudara, sesuatu yang instan itu bukanlah siapa Tuhan dan bukanlah cara dia bekerja. Kita melihat itu di seluruh kitab suci. Ya, Abraham panik dan memiliki anak dari seorang wanita yang adalah hambanya. Bukan istrinya. Ini mau instan. Daud berzina. Yusuf menolak panggilan Tuhan dan berlari ke arah lain. Petrus menyangkalnya. Tetapi Tuhan punya rencana masa depan untuk mereka semua. Itu tidak berarti kita harus menerima panggilannya begitu saja. Tetapi tidak seorang pun dari kita dapat mengatakan bahwa kita layak mendapatkan perkenanan Tuhan atau tempat dalam pekerjaannya. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih karunia yang luar biasa. Dan saudara, dia belum selesai dengan Musa. Musa tidak merana dan mati di padang gurun. Kerinduan Musa akan keadilan. Dia nggak bisa lihat orang ditindas dengan tidak adil.
menyebabkan ia selalu secara keliru membunuh seorang Mesir. Dan kini membuatnya membela perempuan-perempuan itu dari para gembala yang menghalangi mereka mendapatkan air untuk kawanan ayah mereka. Bahwa para perempuan berada di sumur ketika Musa ada di sana, itu pun bagian dari providence, God's providence, bagian dari rencana Allah. Semua ini bukan kebetulan saudara. Allah sedang dalam proses menghidupkan kembali kisah Musa dan kegunaannya dalam rencananya. Jadi Musa dalam kabur itu dia tidak jadi kelaparan. Kenapa? Dibawa ke rumah imam ini, mulai tinggal bersamanya, bahkan menikahi salah satu putri imam tersebut dan menjadi ayah dari seorang bayi laki-laki. Mustahil Anda meramalkan bahwa kisah Musa akan berakhir di sini. Dan Anda dan saya pun cenderung tidak berpikir bahwa Allah masih berniat untuk menggunakannya. Namun disinilah kita dihadapkan dengan kebenaran yang akan merendahkan hati kita. Bahwa saudara ingat ya, Allah tidak pernah memanggil kita karena kita layak. Dia tidak menggunakan kita karena kita mampu. Dia memanggil kita karena dialah yang mampu. Dan kasih karunia sabar dan kuasanya tak terbatas. Dan dia dapat menggunakan siapapun yang dia pilih untuk melakukan apapun yang dia panggil untuk mereka lakukan. Anda lihat kisah Musa seperti yang akan kita lihat. Masih jauh saudara. Masih jauh dari selesai. Kita tidak bisa melihat apa di depan kita. Tetapi Tuhan telah melihatnya dan merencanakan sampai akhir hidup kita. Oleh karena itu saudara-saudara, takutlah akan Tuhan dan serahkan segala kekhawatiran kita terhadap Tuhan. Dan apapun rekam jejak Anda, kisah Anda masih jauh dari selesai. Tak seorang pun kita berdiri di hadapan Tuhan sebagai orang layak. Tidak seorang pun dari kita berdiri di hadapan Tuhan sebagai orang layak. Tidak ada seorang pun kita berdiri di hadapan Tuhan seperti orang layak. Tak seorang pun dari kita memiliki semua yang kita butuhkan untuk melakukan apa yang Tuhan panggilkan untuk kita lakukan. Tetapi kita tidak harus seperti itu karena Tuhan pasti akan menemui kita di mana kita berada dan memberi kita kuasa untuk melakukan apa yang Dia panggil kita lakukan. Saudara, satu hal, jangan biarkan rasa bersalah dan penyesalan itu membuat Anda terasing secara rohani. Karena bukan tentang Anda, bukan Anda layak, tetapi Dia sanggup. Jangan lari dari Tuhan. Larilah kepadanya saudara, dalam segala kegagalan dan kelemahan Anda. Dan perhatikan apa yang Dia lakukan. Bagian terakhir. Kenapa saudara saya katakan gitu? Ya, ini ada di bagian terakhir. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu telah sampai kepada Allah. Ingat saudara, 4 kata yang luar biasa. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Saudara, 4 kata yang mengubah segalanya. Saat ini kita sedang merenungkan salah satu bagian favorit saya di Perjanjian Lama, mungkin di seluruh Alkitab saudara. Dan kata-kata ini menyentuh saudara. Saat-saat saya merasa paling down, saat saya mengerang tak tahu apa yang harus berbuat. Saat-saat di mana saya segalanya sudah sepertinya hilang. Saat-saat saya keraguan dan kekeringan rohani yang saya alami. Dan mungkin Anda juga pernah mengalami ini. Saudara, tidak ada yang lebih menggembirakan dari ini. Kisah orang Israel di Mesir sungguh menantang teologi kita. Apakah Tuhan benar-benar Allah yang penuh kasih? Apakah Dia benar-benar berdaulat? Apakah Dia menepati janjinya? Sepertinya penderitaan Israel telah berlangsung begitu lama. Dan Anda mungkin berpikir, Israel menderita. Mereka berseru kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Di mana Dia? Apakah Dia ada? Apakah Dia peduli? Apa Dia melakukan sesuatu? Atau mungkin itu hidup Anda sendiri dan mungkin Anda berada dalam situasi yang persis sama. Mungkin Anda menderita dalam beberapa hal.
Anda menghadapi semacam kesulitan atau cobaan dan Anda berdoa dan Tuhan tampak tidak tergerak dan diam. Nah, bagian ini untuk Anda. Saudara, saya ulangi lagi. Mungkin Anda menderita dalam beberapa hal. Anda menghadapi semacam kesulitan atau cobaan. Anda berdoa dan Tuhan tampak tidak tergerak dan diam. Nah, ini bagian bagi Anda. Berikut adalah 4 kata yang dibicarakan dalam bagian ini sebagai penyemangat umat Allah. Pertama, Allah mendengar. Doa-doa bangsa Israel yang putus asa bukanlah kegiatan keagamaan yang kosong dan sia-sia oleh orang-orang yang patut dikasihani. Tidak, Allah tidak pernah mengabaikan atau gagal mendengar tangisan anak-anaknya. Allah selalu mendengar doa-doa Anda, tidak pernah sia-sia. Oke. Kedua, Allah mengingat. Ia mengingat perjanjiannya. Allah memandang rendah penderitaan anak-anaknya dan ia mengingat janji-janji yang telah ia buat kepada mereka. Allah tidak pernah gagal menepati janji-janjinya. Ia kudus, sempurna dalam segala hal dan sepanjang waktu. Ia tidak dapat dan tidak akan mengingkari janji-janjinya. Saudara ingat ya. Yang ketiga, Allah melihat umat Israel. Saya menyukai apa yang telah dikatakan Mazmur 34:5. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Saudara, sampai berapa batasan? Tidak ada batasan untuk itu. Tidak ada pengecualian. Tuhan tidak melupakan Israel. Dan Tuhan juga tidak akan melupakanmu. Dia memperhatikan dengan penuh kasih, memperhatikan apa yang sedang kamu alami. Kata keempat adalah Allah mengetahui. Allah yang berdaulat atas segala sesuatu sepanjang waktu, yang kebijaksanaannya tak terbatas, mengetahui setiap detail yang terlihat dan tak terlihat dari kehidupan anak-anaknya. Berdoa bukanlah memberitahu Tuhan apa yang belum ia ketahui. Berdoa adalah menempatkan diri kita di tangan Tuhan yang tahu dan peduli dan yang telah berjanji untuk menyediakan apa yang kita butuhkan. Saudara, Anda bisa hafal 4 kata ini sebagai suatu penghiburan saat kita dalam keadaan sulit, saudara. Allah mendengar, Allah mengingat, Allah melihat, dan Allah mengetahui. Anda lihat, masalah kita dalam berdoa bukanlah pengetahuan dan kesetiaan Allah. Tidak, masalah kita dalam berdoa adalah pergumulan kita dengan waktunya. Ya, itulah yang diungkapkan bagian ini. Waktu Tuhan sama waktu kita beda. Tetapi ingat, udah pasti Tuhan itu tidak akan lupa. Dan kadang-kadang kita pikir Tuhan itu lupa, Tuhan tidak ingat. Tidak, bagian ini menyatakan bahwa dia mendengar, dia mengingat, dia melihat, dan dia mengetahui. Bahwa dalam kebijaksanaannya, waktu Allah bukanlah waktu kita. Sabar, saudara. Allah menunggu, saudara. Di saat-saat kita berharap, dia tidak menunggu, tetapi dia selalu mendengar, selalu mengingat, dia selalu melihat, dan dia selalu tahu. Maka saat kita menanti, bergumul dengan waktu Tuhan, kita perlu berkata kepada diri kita sendiri, saya yakin Allah mendengar, Allah mengingat, Allah melihat, dan Allah mengetahui. Dan saya tidak sendirian dalam masalah saya. Saudara, itulah makna dari Keluaran 1 dan Keluaran 2. Kita akan lanjutkan video ini ke bagian berikutnya, yaitu I am, yaitu aku. Ini adalah saat Tuhan menunjukkan siapa dirinya kepada Musa. Tuhan Yesus memberkati.